Beberapa kasus orang hilang mengikuti jalur yang biasa dan mereka cepat terpecahkan. Dalam kasus-kasus seperti itu, orang tersebut hilang dan berkat bukti yang dikumpulkan, mereka ditemukan dalam beberapa hari dan dikembalikan ke keluarga mereka. Namun, beberapa kasus jauh lebih rumit karena memiliki liku-liku yang tak terduga dan seringkali tetap tidak terpecahkan selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun setelah kejadian. Nomor 10. Pada tahun 1974, Gabriel Caparino yang berusia 40 tahun tinggal di Yorktown Heights, New York, di mana dia bekerja sebagai eksekutif perusahaan. Kehilangannya pada tahun itu masih belum terpecahkan dan kasusnya telah membuat para penyelidik frustrasi selama beberapa dekade. Gabriel bekerja di General Foods sebagai eksekutif untuk divisi kopi perusahaan tersebut. Dalam kapasitas itulah dia melakukan perjalanan ke New Orleans pada tahun 1974. Tetapi dia tidak pernah kembali ke New York dan tidak pernah terlihat lagi sejak saat itu. Perjalanan itu seharusnya berlangsung sekitar 1 minggu, dan saat menginap di Hotel Intercontinental, Gabriel menghubungi istri dan anak-anak remajanya melalui telepon untuk tetap berkomunikasi. Pada tanggal 7 Maret, mereka berbicara untuk terakhir kalinya, dan dia mengatakan bahwa dia akan keluar malam itu. Dia memberitahu istrinya bahwa dia akan pergi ke French Quarter untuk mendengarkan musik jazz, dan bahwa dia akan berkemas malam itu untuk pulang keesokan paginya. Tidak diketahui apakah dia benar-benar sampai ke klub jazz, tetapi yang pasti dia tidak pernah muncul untuk penerbangannya keesokan harinya. Ketika polisi memeriksa kamar hotelnya, mereka menemukan semua barang pribadinya, termasuk koper dan hadiah untuk keluarganya di dalam kamar tersebut. Tiket pesawatnya juga ada di dalam kamar, tetapi tidak ada tanda-tanda Gabriel atau petunjuk apapun tentang apa yang mungkin telah terjadi padanya. 4 hari pertama penyelidikan tidak membuahkan hasil, karena tidak ada seorang pun yang melaporkan telah melihat Gabriel pada malam sebelum ia menghilang. Namun seperti yang sering terjadi, sebuah petunjuk segera muncul tepat ketika kasus ini tampaknya akan menemui jalan buntu. 3 orang yang semuanya digambarkan sebagai hippie, berusia sekitar 20-an dan masuk ke sebuah toko Sears di New Orleans. Lalu mereka memilih beberapa pakaian dan sebuah kamera yang ingin mereka beli. Namun ketika mereka mencoba membayar dengan kartu kredit, kasir langsung menyadari ada yang tidak beres, karena mereka mencoba membayar dengan kartu milik Gabriel. Ketika diminta menunjukkan identitas, salah satu pria itu menunjukkan kartu asuransi Allstate milik Gabriel, dan kasir pun menerima transaksi tersebut. Mobil sewaan milik pria yang hilang itu kemudian ditemukan terparkir di luar sebuah sekolah di Jalan Spain dan Rampart, dengan kuncinya masih tertinggal di lubang kunci. Jelas sekali, mobil itu telah dibersihkan oleh siapapun yang meninggalkannya di sana. Pada titik inilah penyelidikan menjadi sangat rumit. Desas-desus beredar bahwa Gabriel adalah seorang mata-mata dan bahwa dia telah mengambil uang muka sebesar $19.000 dari gajinya sebelum berangkat ke New Orleans. Ada juga spekulasi bahwa dia berselingkuh dengan beberapa wanita, tetapi kemudian terungkap bahwa seorang karyawan General Foods yang sebelumnya bekerja untuk FBI telah membuat semua klaim palsu ini dan tidak pernah menjelaskan alasannya. Sumber-sumber tidak menunjukkan apakah 3 orang yang menggunakan kartu Gabriel pernah ditemukan, tetapi mereka tidak dianggap bertanggung jawab atas hilangnya dirinya. Keluarganya percaya bahwa dia adalah korban kejahatan, tetapi karena tidak ada informasi lebih lanjut yang pernah ditemukan, kebenaran di balik kasus Gabriel tetap menjadi misteri. Siapapun yang memiliki informasi lebih lanjut tentang kasus ini dapat menghubungi kepolisian New Orleans di 504-821-2222. Nomor kasus Gabriel adalah MP1711. Nomor 9. Ketika Eric Campbell yang berusia 47 tahun hilang dari tempat perkemahannya di California pada bulan September 2024, para penyelidik percaya bahwa dia mungkin hanya tersesat dan pada akhirnya akan ditemukan. Namun semua itu berubah ketika mereka diberitahu bahwa dia sempat bertemu dengan seekor beruang beberapa hari sebelumnya. Eric berasal dari Eureka, California, dan sumber-sumber tidak menunjukkan apakah dia sudah menikah atau sedang menjalin hubungan. Namun diketahui bahwa dia memiliki 2 anjing dan seekor kucing yang sangat dia sayangi. Eric menderita suatu kondisi medis yang akan menyebabkan dia mengalami kejang jika tidak meminum obat yang diresepkan untuknya. Dan ketika hal ini terjadi, biasanya dia akan menjadi bingung dan kehilangan orientasi, yang membuat beberapa orang percaya bahwa kehilangannya disebabkan oleh episode medis. Pada bulan September tahun itu, Eric tiba di daerah Patrick Creek, dekat dengan Shelly Creek Campground, dan dia menemukan tempat yang cocok untuk mendirikan tendanya tidak jauh dari Highway 199 di Del Norte County. Dia sudah beberapa kali berkemah di daerah itu sebelumnya, jadi dia sangat akrab dengan jalur pendakian dan lingkungan sekitarnya. Dia membawa kedua anjingnya dan kucingnya, dan dia biasa menelpon keluarganya setiap hari untuk berbagi pengalamannya di alam liar.
Namun pada tanggal 16 September, dia gagal menghubungi mereka dan mereka tidak pernah mendengar kabar dari Eric lagi. Keluarganya memberitahu polisi bahwa terakhir kali mereka berbicara dengannya adalah tepat sebelum jam 8 malam hari itu, dan ketika mereka tidak bisa menghubunginya, mereka memutuskan untuk mencarinya. Mereka pergi ke Petrie Creek dan menemukan lokasi perkemahannya. Tidak ada yang tampak aneh dan mereka tidak menemukan tanda-tanda perkelahian atau tindakan kriminal apapun. Kunci mobil, perlengkapan berkemah, SIM, uang, dan rokoknya semuanya masih ada. Begitu juga dengan ponselnya. Kendaraannya, sebuah truk pickup Toyota, ditemukan dengan kap mesin terbuka, yang menunjukkan bahwa dia mungkin mengalami masalah pada mesin. Saat area tersebut disisir, ditemukan jejak sepatu bot di sebuah sungai kecil di dekatnya. Namun tidak pernah dipastikan apakah jejak itu milik Eric atau pendaki lain. Ketika dia tidak dapat ditemukan, keluarganya membuat laporan orang hilang, sambil menambahkan bahwa mereka tidak tahu apakah dia membawa obat-obatannya. Hewan peliharaannya kemudian semuanya ditemukan dalam keadaan selamat dan dikembalikan kepada keluarganya. Dan mereka lalu mengungkapkan bahwa Eric sempat bercerita tentang mengusir beruang tak lama sebelum dia menghilang. Beruang itu mendekati area tersebut bersama dua anaknya, tetapi Eric berhasil mengusir mereka dengan melempar batu ke arah mereka. Hingga hari ini masih belum diketahui apakah beruang-beruang itu kembali dan apakah mereka bertanggung jawab atas hilangnya Eric. Eric memiliki mata biru, rambut coklat, dan tinggi badan 5 kaki 7 inci. Dia memiliki berat sekitar 150 pon dan terakhir terlihat mengenakan pakaian jaring berwarna hijau tua serta sepatu jalan kaki. Siapapun yang dapat memberikan informasi tambahan terkait kasus ini diminta untuk menghubungi kantor Sheriff Del Norte County di 707 46 44 191. Nomor 8. Di antara beberapa kasus orang hilang yang lebih mengejutkan adalah kasus-kasus yang mengungkap adanya ketidaksesuaian dalam pernyataan dari orang-orang terdekat mereka, seperti yang terjadi pada Edward Sprinkle Dubs Jr. yang tidak terlihat lagi sejak tanggal 9 Juni 1981. Pada saat itu, Dubs bekerja di Hayes Williams Incorporated, sebuah perusahaan hubungan masyarakat yang berlokasi di Madison Avenue, New York sebagai wakil presiden. Pada hari yang dimaksud, dia meninggalkan kantornya sekitar pukul 17.05 dan terlihat berjalan keluar dari gedung, kemungkinan oleh karyawan lain di perusahaan tersebut. Pada siang hari berikutnya, dia dijadwalkan untuk menghadiri pertemuan makan siang dan bertentangan dengan kebiasaannya, dia tidak muncul. Bosnya langsung merasa khawatir karena dia dikenal sangat tepat waktu dan profesional. Maka dari itu, Edward pun dilaporkan hilang. Selama 3 tahun bekerja di perusahaan itu, dia tidak pernah terlambat dan tidak pernah melewatkan tenggat waktu penulisannya. Oleh karena itu, hilangnya dia secara tiba-tiba menimbulkan banyak kekhawatiran dan polisi segera melakukan penyelidikan. Penyelidikan yang dilakukan membawa polisi ke jalur yang sama sekali tidak mereka duga. Edward ternyata sangat teliti dan terorganisir, sehingga fakta bahwa kedua anjingnya ditemukan tanpa pengawasan di apartemennya menjadi semakin mengkhawatirkan. Juga ditemukan bahwa dia telah meminjamkan mobilnya kepada pacarnya yang tinggal bersamanya, Michael. Tetapi atasan Edward kemudian menyatakan bahwa Edward berencana mengakhiri hubungan itu sebelum dia menghilang. Beberapa orang percaya bahwa Michael terlibat dalam kasus Edward, tetapi hal ini belum pernah terbukti. Michael menyatakan bahwa dia menurunkan Edward di stasiun kereta Bethel pada tanggal 9 Juni dan bahwa dia berbicara dengannya di telepon pada pukul 4 sore hari itu. Dia seharusnya kembali sekitar pukul 7.30 malam, tetapi tidak ada di stasiun ketika Michael datang untuk menjemputnya. Beberapa orang melaporkan melihat Edward di kereta, tetapi mereka tidak bisa mengingat di mana dia turun atau pada jam berapa mereka melihatnya. Mobilnya ditemukan ditinggalkan 2 kali setelah dia menghilang, dan Michael kemudian mengakui telah memalsukan tanda tangan Edward untuk mencairkan beberapa ceknya. Dia juga mengakui bahwa dia telah berbohong kepada polisi tentang diculik dan diserang setelah Edward menghilang, dan menambahkan bahwa dia hanya melakukannya karena lelah terus-menerus diinterogasi oleh polisi. Setelah wawancara ini, Michael meninggalkan negara bagian itu dan dia pergi ke New York. Dan pada tanggal 6 Juli, seorang warga menemukan tas kulit Michael yang berisi buku catatan di Grand Central Terminal. Dan diketahui bahwa beberapa barang berharga hilang dari rumah Edward. Dan diyakini bahwa Michael menjual barang-barang tersebut, termasuk porselen mewah dan beberapa perabot. Tetapi tidak pernah terbukti bahwa dia yang bertanggung jawab. Dan hingga hari ini masih menjadi misteri apakah Edward menghilang di Connecticut atau New York. Tetapi diketahui bahwa seseorang menggunakan kartu kreditnya untuk memesan penerbangan dari New York ke Los Angeles pada suatu waktu di bulan Juli.
Siapapun yang mengetahui apa yang terjadi pada Edward atau yang dapat membantu memberikan rincian lebih lanjut tentang kasus ini, sebaiknya menghubungi Departemen Layanan Kepolisian Newtown di 203 426 5841. Nomor 7. Kasus hilangnya Judith Treacle yang berusia 22 tahun telah membuat keluarganya dan para penyelidik frustrasi selama bertahun-tahun karena dia menghilang di area terbuka saat banyak orang berada di sana, namun tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi padanya. Judith adalah satu-satunya perempuan di antara saudara-saudaranya, dan keluarganya menggambarkan dia sebagai seseorang yang lebih suka tinggal di rumah daripada menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Dia menunjukkan sangat sedikit minat pada hobi saudara laki-lakinya, dan dia sering terlihat berjalan-jalan di sekitar rumahnya di Silver Creek, New York karena dia tidak memiliki mobil. Inilah yang dia lakukan pada hari dia menghilang, tanggal 8 Maret 1976. Saudaranya Danny mengatakan kepada polisi bahwa dia sedang mengemudi di sepanjang Central Avenue ketika dia melihat Judith sedang berjalan pulang, dan dia berhenti di sampingnya untuk menawarkan tumpangan. Dia dengan sopan menolak, mengatakan bahwa dia lebih suka melanjutkan jalan kaki, dan Danny pun pergi. Dia baru saja dari perpustakaan Anderson Lee. Itu hanya sekitar 2 blok dari rumahnya di Jekyll Avenue, tapi dia tidak pernah sampai ke sana. Malam itu, keluarganya mulai khawatir ketika mereka tidak bisa menemukannya, dan mereka melaporkan dia hilang ke Departemen Kepolisian Silver Creek yang sekarang sudah tidak ada lagi. Beberapa orang melaporkan melihatnya sebelum Danny menawarkan tumpangan, tapi seolah-olah dia menghilang begitu saja tanpa jejak. Ketika tidak ada kemajuan dalam kasusnya, keluarganya menyewa seorang detektif swasta yang mencari lebih banyak petunjuk, tetapi dia tidak menemukan apa-apa. Pada tahun-tahun berikutnya, berkas kasus asli Judith dihancurkan ketika Departemen Kepolisian tersebut dibubarkan, dan nama detektif swasta itu hanya diketahui oleh satu anggota keluarga yang kini sudah meninggal dunia. Kasusnya akhirnya menarik perhatian kantor Sheriff Chautauqua County, dan catatan kasusnya kemudian ditemukan di dalam folder kasus pembunuhan lain yang tidak berhubungan. Para penyelidik menyatakan bahwa mereka sangat ingin berbicara dengan seorang sopir truk jungkit yang berada di daerah tersebut pada saat Judith menghilang. Mereka juga ingin mewawancarai siapapun yang pernah bekerja di kepolisian Silver Creek, serta penyelidik swasta yang menangani kasusnya. Namun sejauh ini mereka belum berhasil. Seiring berjalannya waktu, keluarga Judith kini telah meninggal dunia, namun keluarga yang tersisa sangat ingin mengetahui apa yang terjadi padanya, dan mereka meminta siapapun yang memiliki informasi baru untuk menghubungi polisi. Saat terakhir kali terlihat, dia mengenakan kemeja kaki, celana jeans, sweater biru, mantra navy berbahan suede, dan sepatu bot coklat. Dia memiliki rambut coklat dan mata biru, tingginya 5 kaki 11 inci pada saat itu, dan beratnya 130 pon. Jika Anda atau siapapun yang Anda kenal memiliki informasi tentang keberadaan Judith, dimohon untuk menghubungi kantor Sheriff Chautauqua County di 716-753-4232. Nomor kasusnya adalah MP93325. Nomor 6. 2 orang telah ditangkap dalam kasus hilangnya Philip Matlock yang berusia 34 tahun, dan sayangnya diduga dia menjadi korban tindak kejahatan dan sudah meninggal. Dia menghilang dari kota asalnya di Lincoln, Nebraska pada bulan Juni 2017 dan sejak itu belum ditemukan. Pada tanggal 28 Juni tahun itu, Philip tiba-tiba berhenti berkomunikasi dengan teman-teman dan keluarganya yang mereka anggap sangat tidak biasa. Dia sempat membuat beberapa komentar yang mengkhawatirkan dalam beberapa minggu menjelang tanggal tersebut. Dan ketika dia tidak pulang ke rumah seperti yang direncanakan, keluarganya mulai khawatir dengan keselamatannya. Saudaranya melaporkan orang hilang pada tanggal 10 Juli karena saat itu dia sudah tidak bisa dihubungi selama hampir 2 minggu dan tidak ada seorang pun yang mengenalnya dapat menemukan keberadaannya. Polisi diberitahu bahwa sebelum menghilang, Philip sempat mengatakan bahwa dia takut akan keselamatannya. Keluarganya menambahkan bahwa setelah dia kembali dari perjalanan ke Republik Dominika, sikapnya mulai berubah. Dia mengatakan kepada mereka bahwa selama perjalanan itu, dia bertemu dengan seorang wanita dan anehnya, dia memutuskan untuk mengirimkan uang kepadanya agar wanita itu bisa membeli sebuah rumah. Namun yang paling membuat mereka khawatir adalah Philip telah meminjam $2.000 dari anggota geng di California, dan dia tidak lagi memiliki dana untuk membayar utangnya kepada mereka. Sekembalinya, dia percaya mereka akan mencarinya, jadi dia memutuskan untuk mencari tempat bersembunyi. Dia meminta izin kepada mantan pacarnya untuk tinggal di rumahnya untuk sementara waktu karena dia takut akan dibunuh. Dan dia menambahkan bahwa dia telah menerima pesan teks aneh di ponselnya dari nomor-nomor yang tidak dikenal. Pesan-pesan itu berisi foto-foto rumah lamanya yang membuatnya sangat cemas. Pada saat itu, dia telah diancam oleh keluarga seorang wanita lain yang mengklaim bahwa Philip adalah ayah dari anaknya
sesuatu yang langsung dia bantah. Penyelidikan yang dilakukan membuat polisi percaya bahwa dua pria, Dominic G. Aguirre dan Paul A. Clark, bertanggung jawab atas hilangnya Philip, dan mereka berhasil dilacak serta ditahan. Teorinya adalah mereka berhasil menemukan Philip, setelah itu mereka menyerangnya karena utangnya yang belum dibayar. Diduga Philip telah dipindahkan ke beberapa lokasi dan setelah nyawanya diakhiri, jasad Philip kemudian dibawa ke sebuah peternakan di mana upaya dilakukan untuk menyembunyikan kejahatan tersebut. Kedua tersangka itu masing-masing didakwa, yang satu atas penganiayaan tingkat pertama dan percobaan penculikan, yang lainnya atas penganiayaan dan dakwaan terkait senjata. Aguirre mengaku bersalah dan Clark menyatakan tidak membantah dakwaan. Tuduhan pembunuhan terhadap kedua pria tersebut kemudian dibatalkan karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka telah mengakhiri hidup Philip, tetapi mereka tetap dijatuhi hukuman penjara selama 60 hingga 80 tahun. Mereka juga mengungkapkan lokasi peternakan yang dimaksud dan tempat itu telah digeledah namun tidak membuahkan hasil. Philip masih dinyatakan hilang dan keluarganya sangat berharap mendapatkan kejelasan dalam kasusnya. Mereka meminta siapapun yang memiliki informasi tambahan tentang kasus Philip untuk menghubungi Departemen Kepolisian Lincoln di 402-441-7718. Nomor 5. Chelsea Coe yang berusia 25 tahun adalah salah satu dari beberapa wanita yang menghilang di wilayah Ohio Selatan pada tahun 2017. Dan pihak berwenang telah menyatakan bahwa banyak dari kasus tersebut terjadi karena adanya peningkatan perdagangan narkoba di daerah tersebut pada saat itu. Beberapa kasus berakhir tragis ketika orang yang hilang ditemukan sudah meninggal, dan beberapa diabaikan ketika diasumsikan bahwa mereka hanya pindah ke daerah lain atau memilih untuk tidak pulang ke rumah. Tidak lama sebelum Chelsea menghilang, dia kehilangan ayahnya setelah ayahnya menggunakan zat ilegal dan meninggal dunia. Keluarganya kemudian menyatakan bahwa hal ini tentu saja sangat memengaruhi Chelsea, dan dia mulai mengalami kesulitan secara emosional. Sayangnya, Chelsea juga mulai menggunakan zat ilegal dan hidupnya mulai mengalami kemunduran meskipun mendapat dukungan dari anggota keluarga yang tersisa. Chelsea mulai bergaul dengan kelompok orang yang berbahaya dan menurut sumber, kadang-kadang dia menjajakan diri di jalanan untuk mendapatkan uang demi membiayai kecanduannya. Chelsea mulai jarang menghubungi orang-orang yang dicintainya yang membuat mereka sangat khawatir. Beberapa bulan sebelum dia menghilang, Chelsea melaporkan kepada polisi bahwa mobilnya telah dicuri. Tetapi diyakini kejadian ini tidak ada hubungannya dengan hilangnya dia. Setelah itu, Chelsea pindah ke Miamisburg dan keluarganya memberitahu polisi bahwa dia tinggal bersama seorang pria yang lebih tua yang belum pernah mereka temui. Mereka dikabarkan tinggal di sebuah rumah di Lower Miamisburg Road dan semakin sulit untuk menghubungi Chelsea. Pada bulan September tahun itu, ibu Chelsea melaporkan dia hilang dan dia menambahkan bahwa dia sudah beberapa bulan tidak berkomunikasi dengan putrinya. Kemudian terungkap bahwa tidak ada yang melihat Chelsea sejak bulan Juni atau Juli tahun itu dan upaya pencarian pun dilakukan. Ibu Chelsea tahu bahwa dia sangat ingin mengetahui hasil autopsi ayahnya, yang merupakan salah satu alasan utama mengapa dia tetap berkomunikasi dengan keluarganya sebelum menghilang. Pada bulan September, hasil tersebut akhirnya keluar, dan ibunya mencoba menghubunginya tetapi tidak mendapat respons. Karena Chelsea adalah wanita ke-6 yang hilang di daerah ini dalam kurun waktu 18 bulan, polisi menanggapi kasusnya dengan serius dan mereka memutuskan untuk berbicara dengan pria yang telah tinggal bersamanya. Namanya belum dipublikasikan, tetapi diketahui bahwa dia menjadi tidak kooperatif terhadap para penyidik, meskipun diyakini bahwa dia bersikap seperti itu karena terlibat dalam zat-zat terlarang. Juga telah diumumkan bahwa seseorang yang menjadi perhatian penyidik telah diidentifikasi, tetapi namanya masih dirahasiakan dari publik sementara penyelidikan kasus Chelsea masih berlangsung. Properti tempat dia tinggal telah digeledah selama 3 hari dan menurut juru bicara polisi, beberapa barang bukti ditemukan tetapi jenis barang bukti tersebut masih belum diketahui. Beberapa teori telah muncul dalam kasus ini, termasuk dugaan bahwa Chelsea adalah korban pembunuh berantai yang beroperasi di daerah tersebut pada saat itu. Banyak orang percaya bahwa pria yang tinggal bersamanya mengetahui lebih banyak daripada yang dia ungkapkan, dan bahwa dia mungkin adalah orang yang sebelumnya disebut sebagai sosok yang menjadi perhatian penyidik. Penyelidikan atas kasus ini masih berlangsung, namun belum ada petunjuk baru yang diterima dan nasib Chelsea tetap tidak diketahui. Dia digambarkan memiliki rambut pirang kemerahan, mata biru, tinggi 5 kaki 6 inci, dan berat 140 pon. Dia juga dapat dikenali dari tato bertuliskan kata love di pinggulnya dan tato lain berupa gambar beberapa bintang di punggung bawahnya. Siapapun yang dapat membantu menemukan Chelsea harus menghubungi Departemen Kepolisian Miamisburg di nomor 937-866-3303. Nomor kasusnya adalah MP 40215. Nomor 4.
Sherry Smith, ibu dari pria berusia 26 tahun yang hilang, Brian Garrett, selama bertahun-tahun berharap bahwa putranya masih hidup dan baik-baik saja. Namun pada Februari 2025, dia mulai curiga bahwa putranya menjadi korban kejahatan dan bahwa selama ini dia sebenarnya berbicara dengan orang lain. Pada Juni 2018, Brian tinggal di Longview, Texas ketika dia tiba-tiba menghilang. Sumber berbeda mengenai tanggal pastinya karena beberapa menyatakan bahwa dia terakhir terlihat pada Desember 2017, sementara yang lain menyatakan bahwa dia tidak terlihat lagi sejak Juni 2018. Anehnya, dia dan keluarganya sama-sama tinggal di Longview, tetapi mereka tidak pernah bertemu Brian dan hanya berkomunikasi dengannya melalui email. Dia sesekali menghubungi mereka dan menyatakan bahwa dia memutuskan untuk menghindar sementara waktu, meskipun pesan-pesan tersebut tidak pernah menjelaskan mengapa dia merasa hal itu perlu dilakukan. Sesekali, Sherry meminta dia untuk menelpon atau mengirim pesan suara agar dia bisa mendengar suaranya, tetapi permintaan-permintaan ini selalu dijawab dengan berbagai alasan. Seiring waktu, Sherry mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres. Dan setelah 2 tahun saling berkirim email, dia yakin bahwa orang lain yang mengirim pesan kepadanya dan bahwa Brian sedang dalam masalah besar atau dia telah menjadi korban kejahatan. Pesan-pesan itu berisi istilah gaul yang biasanya tidak pernah digunakan oleh Brian. Penyusunan kalimatnya terasa aneh dan tanggapannya menjadi semakin umum selama 2 tahun mereka berkomunikasi. Dia akan menghindari menjawab pertanyaan pribadi dan dia juga enggan membahas kenangan yang dibicarakan oleh Sherry. Akhirnya, dengan menggunakan metadata, polisi berhasil menentukan bahwa seseorang telah berpura-pura menjadi Brian untuk menunda penyelidikan atas hilangnya dia. Sekarang diyakini bahwa Brian kehilangan nyawanya karena tindakan kriminal pada bulan Juni 2018, dan bahwa 4 orang, Derek Pope, David Thompson, Joey Rogers, dan Caitlin Jens Garrett, bertanggung jawab atas hilangnya dia. Setelah mereka ditangkap, kelompok tersebut mengatakan kepada penyidik bahwa setelah menghabisi nyawa Brian, mereka menguburnya di suatu lokasi tertentu, namun pencarian di lokasi tersebut tidak menemukan apapun. Pada tahun 2025, sisa-sisa jasad ditemukan di dalam sebuah kendaraan yang dibakar, dan diketahui bahwa mobil tersebut milik salah satu terdakwa. Sebuah sekop dan 2 senjata tajam juga ditemukan di lokasi kejadian, serta ditemukan tanda-tanda pembusukan. Pada bulan Februari tahun itu, pencarian besar-besaran dilakukan di area berhutan di sepanjang County Road 1591, namun tidak ditemukan apa-apa lagi. Belum dapat dipastikan siapa pemilik jasad yang ditemukan di dalam mobil tersebut, karena pengujian DNA masih tertunda. Keluarga Brian masih menunggu kejelasan dalam kasus ini, dan siapapun yang memiliki informasi lebih lanjut sebaiknya menghubungi Departemen Kepolisian Kannapolis di 70492 04000. Nama Brian tercatat dengan nomor kasus MP 88387. Nomor 3. Pada bulan Juli 2016, Cynthia Martinez baru saja berusia 26 tahun. Dan beberapa hari kemudian, orang tuanya memutuskan untuk mengajaknya makan bersama untuk merayakan ulang tahunnya di Denny's di kota asal mereka, Kaiser, Oregon. Saat makan siang, dia memberitahu mereka bahwa dia berencana menghadiri pesta quinceañera malam itu. Dan mereka melihatnya untuk terakhir kalinya ketika dia pergi ke acara tersebut sekitar pukul 5 sore pada tanggal 15 Juli. Ibunya Angelica mengirim pesan kepadanya sekitar pukul 10.30 untuk menanyakan keadaannya. Dan Cynthia membalas bahwa dia masih berada di pesta. Dia mengatakan bahwa dia sedang menunggu kue dipotong, dan Angelica memberitahunya untuk menikmati sisa malam itu, tetapi tetap berhati-hati. Keluarga itu seharusnya pergi mendaki keesokan harinya, yaitu hari Minggu, untuk merayakan ulang tahun Cynthia. Angelica memberitahunya bahwa dia akan mengirim pesan padanya. Pukul 1 siang setelah menghadiri kebaktian gereja, tetapi ketika dia benar-benar mengirim pesan, dia tidak mendapat balasan. Awalnya, dia mengira Cynthia masih tidur karena semalaman berpesta. Dan ketika tidak ada yang mendengar kabar darinya hingga pukul 5.30 sore itu, Angelica menelpon anak-anaknya yang lain untuk menanyakan apakah mereka sempat berhubungan dengannya, tetapi ternyata tidak ada. Hal ini membuat keluarga sangat cemas, jadi mereka menghubungi polisi, tetapi karena Cynthia berusia 26 tahun, polisi enggan menganggapnya sebagai kasus orang hilang, karena mereka berasumsi dia hanya memutuskan untuk tidak berkomunikasi karena alasan pribadinya. Laporan orang hilang akhirnya dibuat pada tanggal 17 Juli, dan kronologi kejadian malam itu mulai terungkap. Teman-teman Cynthia melaporkan bahwa setelah dia mengirim pesan terakhir kepada Angelica, mereka semua pergi ke sebuah bar bernama Tequila Nights. Angelica dan suaminya Cesar pergi ke bar tersebut dan meninjau rekaman CCTV dari malam itu, yang menunjukkan Cynthia tiba sekitar pukul 11 malam, bersama salah satu temannya dan 2 pria yang tidak mereka kenal.
Kelompok itu hanya berada di bar untuk waktu yang singkat. Setelah itu teman Cynthia dan dua pria tersebut pergi bersama-sama. Cynthia pergi sendirian sekitar 15 menit kemudian, tetapi kemudian dia kembali masuk dan pergi beberapa menit kemudian bersama pria yang berbeda. Inilah terakhir kali dia terlihat. Diduga pria itu menawarkan tumpangan pulang kepadanya, tetapi apa yang terjadi setelah itu tetap tidak diketahui. Ketika tidak ada informasi lebih lanjut yang bisa ditemukan, diumumkan bahwa hadiah sebesar $10.000 ditawarkan untuk informasi yang dapat mengarah pada ditemukannya Cynthia. Jaime Alvarez Oliveira telah disebut sebagai orang yang menjadi perhatian polisi dalam kasus ini, tetapi polisi belum menyatakan apakah dia adalah pria yang terlihat bersama dia saat pergi malam itu. Para penyelidik belum berhasil melacak keberadaannya dan mereka meminta siapapun yang mengetahui di mana dia berada untuk segera melapor. Siapapun yang dapat membantu polisi menemukan Cynthia atau Alvarez Oliveira sebaiknya menghubungi saluran informasi polisi di 5038 563 529. Nomor 2. Pada awalnya, kasus orang hilang yang melibatkan Brianna Vibert yang berusia 24 tahun diduga akan mengikuti jalur yang biasa. Namun, ketika beberapa detail yang mengkhawatirkan pada hari hilangnya dia terungkap, para penyelidik menjadi khawatir akan keselamatan dan kesejahteraannya. Brianna diadopsi oleh orang tuanya ketika dia berusia 3 tahun, dan pada usia 16 tahun, dia diadopsi oleh Bobby Joe Stone, yang kemudian membawanya pindah ke Birch Run di Michigan. Dia akhirnya pindah dan tinggal bersama pacarnya di Flint Township, tetapi dia pernah menikah sekali sebelumnya dan memiliki seorang putri serta 3 orang putra. Terakhir kali dia berkomunikasi dengan siapapun adalah pada tanggal 14 Juli 2017, ketika Brianna berbicara dengan Lisa Hals melalui telepon. Mereka membicarakan tentang rencana perjalanan Brianna ke New York, di mana dia seharusnya menghadiri pesta pengungkapan jenis kelamin bayi adiknya. Namun malam itu, sesuatu yang buruk terjadi. Brianna dan pacarnya terlibat pertengkaran hebat dan dia tiba-tiba meninggalkan rumah. Dia kemudian pergi ke sebuah SPBU maraton, di mana dia terlihat di rekaman CCTV. Disinilah para saksi melihatnya masuk ke dalam mobil, sebuah Pontiac Aztek merah bersama seorang pria yang tidak dikenal oleh keluarganya. Dia kemudian terlihat bersama pria yang sama di sebuah klub hiburan dewasa, dan staf klub memberitahu polisi bahwa dia dalam kondisi yang mereka sebut buruk. Rekaman CCTV selanjutnya kembali menangkap Brianna pada pagi itu sekitar pukul 2.45 di sebuah pom bensin mobile di South Saginaw Street, Flint. Dalam rekaman tersebut, dia tampak dalam keadaan cemas dan para penyelidik mencatat bahwa dia mengalami cedera di lengan kanannya. Dia tampak tidak stabil saat berjalan dan harus berpegangan pada rak-rak toko agar tetap berdiri tegak. Dia kemudian meninggalkan pom bensin dan berjalan ke arah utara di Jalan Saginaw, tetapi pria di mobil Pontiac tampaknya memutuskan untuk pulang karena dia tidak mengejarnya dan langsung pergi. Kejadian-kejadian yang terjadi sebelum penampakan ini masih diselimuti misteri, karena Brianna tidak pernah sampai di rumah dan tidak pernah terlihat atau terdengar lagi sejak malam itu. Pacarnya melaporkan bahwa mereka bertengkar tentang kenyataan bahwa rumah itu tidak memiliki air mengalir, yang berarti anak-anak Brianna tidak bisa mengunjunginya di sana. Saat pertengkaran inilah dia melukai lengannya sendiri. Pria yang mengendarai Pontiac itu berhasil ditemukan dan dia menyatakan bahwa Brianna memintanya untuk mengantarnya ke sebuah restoran, tetapi mereka memutuskan untuk singgah di klub yang telah disebutkan sebelumnya, tempat Brianna pernah bekerja. Ponsel Brianna ditemukan di dalam mobil 6 hari setelah dia menghilang, dan tasnya akhirnya ditemukan di selokan dekat rumahnya. Pria tersebut lari bebaskan dari semua kecurigaan, dan kasus Brianna hampir tidak mengalami kemajuan selama bertahun-tahun setelahnya, karena tidak ada informasi baru yang muncul dan tidak ada saksi baru yang memberikan keterangan. Dia memiliki rambut coklat yang saat itu diwarnai merah dan mata coklat. Tingginya sekitar 5 kaki 9 inci dan beratnya sekitar 130 pon. Dia terakhir kali terlihat mengenakan kaos berwarna krem, legging hitam, dan sandal jepit. Siapapun yang mengetahui keberadaan Brianna atau mengetahui apa yang terjadi padanya diminta untuk menghubungi kepolisian Flint Township di 810-600-3250. Nomor kasusnya adalah MP39280. Nomor 1. Cecilia Cabrera, 31 tahun, telah hilang dari Lemoore, California sejak tanggal 9 Juni 2016. Dan meskipun suaminya telah dijatuhi hukuman karena menghilangkan nyawanya, kasusnya tetap sebagian belum terpecahkan karena dia belum pernah ditemukan. Kasusnya dimulai dengan cara yang sangat mengkhawatirkan ketika patroli negara bagian California menerima telepon tentang sebuah kendaraan yang terbakar di sebuah kebun dekat Goshen. Akhirnya dipastikan bahwa itu adalah Chevrolet Malibu abu-abu gelap milik Cecilia, tetapi tidak ada tanda-tanda dirinya ditemukan di dalam atau di sekitar kendaraan tersebut.
Rekaman keamanan kemudian ditemukan yang menunjukkan Cecilia meninggalkan Tachi Palace Casino di Lemur tepat sebelum pukul 1.00 pagi hari itu. Ketika dia tidak bisa dihubungi, kasus orang hilang dibuka, dan polisi mulai mencari petunjuk untuk menjelaskan apa yang terjadi padanya dan mengapa mobilnya ditemukan di tempat itu. Yang terjadi selanjutnya adalah rangkaian peristiwa yang rumit. Terungkap bahwa Cecilia telah bercerai dari suaminya selama beberapa tahun, dan dia telah menikah dengan pria lain bernama Francisco Valdivia. Anehnya, mereka tidak tinggal bersama karena Francisco sedang menjalin hubungan dengan wanita lain. Cecilia mengetahui pengaturan itu, tetapi tampaknya dia sudah tidak tahan lagi dan mengatakan kepada temannya bahwa dia berpikir untuk mengakhiri pernikahan tersebut. Namun dia juga menyatakan bahwa dia sudah berbicara dengan Valdivia tentang hal ini dan Valdivia menolak untuk membiarkannya pergi. Teman yang sama juga menyatakan bahwa Cecilia dan Valdivia pergi ke kasino bersama malam itu, yang sangat tidak biasa karena mereka tidak pernah keluar bersama pada malam hari. Yang menambah kekhawatiran adalah fakta bahwa dia telah menerima telepon ancaman selama beberapa minggu sebelum dia menghilang, meskipun dia tidak menyebutkan dari siapa telepon itu berasal. Selama penyelidikan, terungkap bahwa Valdivia terlibat dalam perdagangan zat ilegal, dan dia pun ditangkap. Dia menyatakan bahwa dia tidak terlibat dalam hilangnya wanita itu, tetapi kemudian terungkap bahwa itu adalah kebohongan. 6 bulan setelah Cecilia menghilang, Valdivia dan istri keduanya, Rosalina Lopez, ditahan dan didakwa membunuh Cecilia. Saat itu terungkap bahwa dia hanya menggunakan Cecilia sebagai cara untuk tetap tinggal di negara itu, yang menjelaskan mengapa dia menolak untuk menyetujui perceraian. Meskipun mereka menolak untuk merilis rincian tentang bukti yang telah dikumpulkan, polisi menyatakan bahwa Cecilia kemungkinan besar dibunuh karena hubungannya dengan Valdivia. Valdivia dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan pembakaran, serta dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Cecilia belum pernah ditemukan, dan siapapun yang memiliki informasi tentang keberadaannya harus menghubungi kantor Sheriff Tulare County di 559-802-9400. Nama Cecilia tercatat dengan nomor kasus MP5 MP51157. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Juga jangan lupa untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar selalu tahu tentang semua video kami berikutnya. Nama saya Tofev Anons dan sampai jumpa di video berikutnya.